Oke, saya akan mengajar di mata kuliah pengembangan wilayah agribisnis ini untuk 4 sesi. Nanti 3 sesi terakhir, Bu Widya kalau tidak salah yang akan bantu bagaimana konsep-konsep ini teraplikasikan dalam pengembangan wilayah agribisnis. Ya, nah, adalah artinya akan lebih banyak diskusi-diskusi kasus-kasus dengan Bu Widya di 3 sesi terakhir. Materi saya ada 4 yang ini. Ya, yang pertama minggu ini saya akan bicara tentang teori pembangunan wilayah serta paradigma baru dalam pembangunan. Kemudian secara khusus nanti bagaimana dinamika kelembagaan dalam konteks paradigma pembangunan wilayah pembangunan pedesaan yang berorientasi pada manusia dan kelembagaan lokal. Setelah itu di sesi ketiga saya nanti kita bicara tentang local economic development dalam pembangunan pedesaan ataupun kawasan. Dan terakhir, saya akan kasih pengantar bagaimana program-program pengembangan wilayah agribisnis yang ada di Indonesia, yang terutama berbasis pada sumber daya alam. Baik sumber daya alam pertanian, pesisir, hutan, sumber daya air, dan sebagainya. Jadi itu 4 materi saya untuk kuliah setelah MIT ini. Kalau kita sudah bisa bertemu kelas biasa, ya kita lanjutkan dengan kelas biasa. Kalau tidak, mungkin saja semua dengan online seperti ini. Ya, mudah-mudahan tidak memberatkan mahasiswa dengan paket-paket datanya ya. Oke. Teori pembangunan wilayah. Jadi pada dasarnya teori pembangunan wilayah itu adalah teori pembangunan karena dia ada konsep geografisnya. Geografis artinya pada region, ya, region geografi sesuai dengan muka buminya, geografiknya, berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah geografisnya. Jadi pembangunan wilayah, bagaimana wilayah tersebut bisa berkembang secara geografis, seluruh aspek yang ada di wilayah tersebut, baik sumber daya manusianya maupun wilayah, maupun sumber daya alamnya. Bagaimana evolusi atau hubungan antara manusia dengan alam pada wilayah itu berkembang terus untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Dan konsep pembangunan, teori pembangunan wilayah ini merupakan sentra dari ilmu-ilmu ekonomi wilayah, ilmu wilayah, dan teori pertumbuhan ekonomi. Konsepnya tidak statis, artinya kalau kita bicara pembangunan wilayah 100 tahun lalu, 50 tahun lalu, 25 tahun lalu, dan sekarang, pasti ada bedanya. Ya. Misalnya, sekarang kalau kita bicara pembangunan, selalu ada aspek digital, aspek big data analysis. Bayangkanlah bagaimana pembangunan wilayah di era sebelum adanya komputer, sebelum adanya digital informasi. Pasti konsep pembangunannya tidak sama dengan konsep pembangunan sekarang. Contohnya, kita kalau mau membangun konsep pembangunan tata ruang, sudah ada peta digital. Dengan peta digital, orang bisa dengan mudah merancang perkembangan wilayah. Berapa persen diperuntukkan untuk hutan, berapa persen diperuntukkan untuk pemukiman, itu bisa disetting dengan mudah. Bayangkan pada waktu belum adanya sejumlah perangkat-perangkat teknologi seperti itu. Dan bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah merancang pembangunan wilayahnya? Pasti berbeda dengan yang ada sekarang. Nah itu. Jadi konsepnya berkembang, ya. Walaupun dia berkembang, secara umum pembangunan wilayah jelas merupakan konsep pembangunan yang multidimensi. Artinya kita tidak bicara tentang manusianya saja, bicara juga tentang alam, baik dalam konteks kuantitas maupun kualitas. Jadi semua aspek. Jadi orang-orang yang belajar ilmu pembangunan wilayah harus mempertimbangkan begitu banyak variabel. Misalnya, kalau kita mau mengembangkan
wilayah pertanian dengan introduksi mesin-mesin pertanian. Apakah mesin-mesin pertanian ini akan bermanfaat bagi masyarakatnya? Kalau mesin-mesin pertanian hanya dilihat dari aspek sumber daya alamnya saja, artinya dengan mesin pertanian, alam berarti bisa dengan mudah dikerjakan. Ya, betul, dalam konteks teknologinya. Bagaimana dengan manusianya? Bagaimana dengan budayanya? Bagaimana dengan sosialnya? Apakah teknologi yang berkembang itu akan dengan mudah digunakan oleh masyarakat? Apakah tidak berdampak buruk kepada satu atau beberapa sumber daya manusia yang lainnya? Bermanfaat kepada satu pihak, tidak bermanfaat bagi satu pihak lain. Nah, itu yang kita maksud bagaimana pembangunan ini multidimensi, ya. Tidak bisa dilihat dari teknologi saja, dilihat juga dari sumber daya manusianya, dilihat dari budayanya, dilihat dari perilakunya, prasarananya dan sebagainya. Ya, itu yang orang-orang yang belajar ilmu pembangunan wilayah berarti dia bicara multidisciplinary approach, ya. Walaupun banyak perubahan dalam pembangunan, konsep pembangunan, teori pembangunan dari masa ke masa, tapi pada intinya sebenarnya hanya ada dua isu dominan. Walaupun konsep pembangunan 100 tahun lalu, 50 tahun lalu, 20 tahun lalu, dan sekarang itu berbeda konsepnya, tapi sebenarnya isunya cuma dua menurut beberapa ahli. Kalau kita bicara isu pembangunan wilayah, satu isunya tentang kesejahteraan, welfare. Bagaimana pembangunan wilayah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu. Itu isu pertama. Yang kedua, isunya tentang kemerataan. Bagaimana pembangunan wilayah mengatasi perbedaan kesejahteraan antar wilayah ataupun di dalam wilayah. Jadi dua isu itu. Sebegitu banyak teori pembangunan, sebenarnya semuanya itu mengarah kepada bagaimana porsi kepentingan kesejahteraan dibanding kemerataan keadilan, atau bagaimana porsi kepentingan kemerataan keadilan dibanding dengan kesejahteraan. Artinya apa? Seringkali kita dengar isu dalam pembangunan hanya menguntungkan yang kaya-kaya saja, yang miskin terlantar. Nah, itu artinya kita bicara tentang memang secara rata-rata naik seluruh kesejahteraan, tapi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, antara daerah yang kaya dengan daerah yang miskin semakin berjarak. Nah, itu maksudnya. Jadi dua isu itu. Ini yang harus Anda ingat kalau kita bicara pembangunan wilayah, ada dua isu dominan. Ya. Nah, bagaimana mengatasi isu dominan itu? Ada dua pendekatan dalam isu melakukan perubahan atau mengatasi masalah dua isu dominan itu. Yang pertama, dalam konteks kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, merujuk kepada konsepsi alokatif efisiensi. Artinya pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan itu merupakan konsep pendekatan pembangunan yang karakternya alokatif efisiensi. Bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi menggunakan pendekatan optimalisasi. Jadi kalau Anda bicara fungsi produksi, Y fungsi dari X. X-nya 1, 2, 3, 4. Ada berapa X? Pendapatan ekonomi regional bisa berubah kalau modalnya ditambah, tenaga kerjanya ditambah, sumber daya alamnya dioptimalkan. Nah, itu kita bicara alokatif efisiensi. Jadi banyak studi-studi, misalkan Anda bicara tentang efisiensi ekonomi dari komoditi tertentu, itu kita bicara tentang mengoptimalkan sumber daya untuk bisa menghasilkan output yang maksimum. Itu teori economic allocative efficiency pada saat kita bicara meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau isu kedua bagaimana mengatasinya? Bagaimana mengatasi persoalan kemerataan, perbedaan kesejahteraan antar daerah atau di dalam wilayah.
Nah, ini lebih kepada keadilan sosial politik. Pendekatannya lebih kepada membangun intervensi politik ekonomi. Apakah konsep pembangunan memang lebih memfokuskan perubahannya pada kelompok yang paling bawah atau mengabaikan kelompok yang paling bawah? Apakah konsep alokatif efisiensi itu dijamin akan memberikan perubahan ekonomi pada kelompok yang paling bawah? Jadi pendekatan kedua untuk pemerataan lebih kepada sosiopolitik, lebih kepada pandangan sosiopolitik. Kita bicara tentang bagaimana idealisme pemerintah yang menjalankan negara, menjalankan pemerintahan. Apakah idealismenya lebih memperhatikan kepada yang tertinggal atau lebih memperhatikan kepada yang sudah maju? Nah, itu jadi dua isu. Ya. Nah, ini pendekatan. Jadi apapun teori dalam pembangunan harusnya mengarah kepada dua aspek ini. Konvergensi atau perpaduan antara konsep alokatif efisiensi dengan keadilan sosial politik ini yang ditunggu dalam pembangunan wilayah. Oke ya. Pergeseran paradigma pembangunan. Tadi saya katakan